Kembali lagi di Bachelor Budal cerita Horor. udah berapa minggu kita libur nih? 2 minggu karena kita kemarin habis naik gunung. Jadi maaf, tapi kali ini kita akan memberi kabar bahagia, yaitu kita mau launching Buckethead Cemara Series dari Budal Adventure Project. Official ini akan launching Sabtu ini tanggal 27, lusa tanggal 27 jam 7 malam. Jam 7 malam. Siap-siap jangan sampai kehabisan kayak kemarin Buckethead kayak kemarin Five panel yang pinus itu banyak yang ketinggalan, banyak yang kehabisan karena ini juga mungkin kita nggak ngestok banyak. Ada 3 varian warna juga. Ini green whip, hijau army ini, hitam ini black rock, dan yang keren tuh shiny cream. Langsung dibeli, jangan sampai ketinggalan lagi, jangan sampai marah-marah lagi karena kehabisan kayak kemarin. Oke? Nah, buat kalian yang mau kirim cerita, langsung kirim ceritanya di IG-nya Budal atau di emailnya budalproject@gmail.com. Nah, di situ kalian bisa ngirimin semua cerita kalian. Kalau kalian bisa mau cerita tapi nggak disebutin namanya juga nggak apa-apa. Kita menghargai privasi kalian. Misal nyebutin ceritanya, atau biasanya kan orang-orang ada beberapa temennya tempat gitu atau temennya yang disamarkan. Nggak apa-apa. Yang penting tetap ceritanya bisa tersampaikan. Gitu aja lah. Langsung kita ke ceritanya langsung. Oke, cerita pertama dari Mbak Ziza. Ini dia udah pernah cerita yang ke Gunung Buta sama teman-temannya yang cewek-cewek. Power girl. Iya, ada power girl. Oke. Halo Mas, aku mau cerita sedikit tentang pengalamanku solo hiking di Gunung Penanggungan via Tamiajeng. Gokil, solo hiking. Cewek lu ya? Iya. Pada awalnya aku telah sepakat bersama beberapa teman-temanku untuk pergi mendaki ke Gunung Penanggungan via Tamiajeng. Namun, beberapa hari sebelum berangkat, ternyata teman-temanku batal berangkat karena tidak bisa cuti dan ada halangan lainnya. Saat itu, aku udah terlanjur bilang kepada orang tuaku bahwa besok aku akan naik ke Gunung Penanggungan. Singkat cerita, aku membuat secangkir kopi untuk ayah. Ayahku sempat bilang, "Loh, gak situ budal tando?" "Gak ngerti pak, lah teman-temanku banyak sih gak jadi berangkat," sahutku sambil menuangkan air ke dalam cangkir. Dan ayahku menjawab, "Mosok munggah dewe gak wani? Wong ayah biyen nang Arjuna ae dhewean, mosok anake ayah gak wani munggah ya rugi." Anjir. Ini super. Iya, bapak-bapak idaman. Mau jadi mertuanya enak loh punya mertua gini. Kayaknya enggak deh. Aku takut disuruh lompat jurang. Bercanda. Oke. Andi mau tadi DM di Instagram ya. Oke, keesokan harinya aku terbangun jam 05.40. Kalau nggak salah, aku bangun dan mikirin perkataan ayah kemarin malam. Dan akhirnya aku putusin untuk solo hiking aja. Setelah packing dan sarapan, aku mulai berangkat sekitar jam 7-an. Aku berangkat dari Malang ke Tamiajeng sekitar 3 jam, kalau nggak salah. Singkat cerita, aku sampai di base camp pos 1 Gunung Penanggungan via Tamiajeng. Di situ aku langsung mengurus simaksi karena aku sebelumnya udah pernah kesini, jadi nggak perlu briefing masalah trek pendakian. Oke, singkat cerita aku start pendakian itu jam 10-an. Perjalanan dari pos 1 atau base camp sampai ke pos 3 aman-aman aja. Dan saat aku berjalan dari pos 3 menuju pos 4, otot-otot di pundak ini mulai terasa begitu nyeri dan pegel akibat banyaknya barang di carrier kapasitas 60 liter. Gokil sumpah Mbak Aziza ini. Iya sumpah. Idaman ya. Aku aja masih 45 cuk. Iya, umur 45. Ngos-ngosan. Tiap jalan 5 menit, aku selalu berhenti untuk mengatur nafas dan stamina. Sungguh berat sekali rasanya. Akhirnya, aku putuskan untuk istirahat sebentar. Saat aku menoleh ke atas, kebetulan aku bertemu dengan burung jalak Jawa Gading warna abu yang seolah-olah menuntun perjalananku menuju pos 4. Oh, yang kayak di Arjuna itu loh, ada burung itu loh Don, yang nuntun. Oh iya tahu pernah gitu. Burung jalak Jawa itu lumayan lama nemanin perjalananku dari pos 3 menuju pos 4. Beberapa kali pikiranku sempat
tersages. Sepertinya pendakian kali ini akan gagal total, alias tidak akan sampai puncak. Selain pundak, kedua kaki ini benar-benar terasa berat. Baru beberapa langkah ke atas, saya sudah berhenti untuk istirahat. Bukan sekali atau 3 kali seperti itu, tetapi sering sampai nggak terhitung. Padahal dalam pendakian sebelumnya, saya nggak pernah seperti ini. Boleh dikata, pendakian ini merupakan yang paling parah karena saya merasakan rasa lelah yang teramat sakit. Saya sampai dibuat jengkel dan tidak percaya mengapa kini aku bisa selemah ini. Meski begitu, jelas aku nggak mau nyerah dengan keadaan. Inilah resiko dan tantangan naik gunung, apalagi dari awal sudah niat naik sendiri. Mau tidak mau, tantangan ini harus dihadapi. Setiap langkah menanjak, saya ucapkan bismillah dalam hati. Bukan karena takut setan, tapi berharap diberikan kekuatan agar sanggup mendaki sampai puncak. Kalaupun nantinya pendakian ini memakan waktu lama, nggak masalah. Asal jangan sampai 100% puncak yang selama ini terjaga dengan baik malah ambyar. Mendekati pos 4, saya bertemu dengan 2 orang rombongan dari Pasuruan. Mereka adalah Emon dan Fajar. Kita sempat bertukar cerita seputar pendakian gunung. Mereka sempat kaget dan tidak percaya kalau aku naik seorang diri. "Sendirian, Mbak? Seriusan?" "Wah, bareng aja Mbak, ayo kita rencana ngecamp di Puncak Bayangan," kata Emon. Emon ini. modus Emon modus. Cowok itu. Iyalah. Modus aja. Emang mokong Emon. Iya. Emon monyet. Awalnya bukan tidak mau naik bareng mereka, tapi sadar diri perjalanan kali ini sudah sangat menyiksa dan membebani fisik ini. Mereka memiliki target sampai ke Puncak Bayangan sekitar jam 15.00. Sementara, jika melihat jalanku yang seperti kura-kura ini, rasanya nggak mungkin kalau jam 3 sore bisa sampai Puncak Bayangan. Saya nggak ingin membebani sehingga saya minta mereka untuk jalan duluan. "Nggak apa-apa Mas, duluan aja. Biar nanti saya nyusul." "Oh gitu, ya udah tak tunggu di pos 4 nanti ya," ucap Emon. Akhirnya Emon dan Fajar melanjutkan perjalanan ke atas. Sementara aku masih beristirahat sejenak dan meregangkan kaki-kaki, saat mereka berdua udah mulai tidak terlihat, aku mendengar suara gemuruh di balik pohon. Dan saat itu aku menoleh ke kiri. Aku melihat sosok wanita dengan rambut menjuntai ke tanah. Tubuhnya melayang dan terbang di antara pepohonan. Karena aku mulai takut, aku putuskan untuk melanjutkan perjalananku. Saat aku sampai di pos 4, benar aja terlihat dari kejauhan Emon dan Fajar menungguku. Tetapi saat aku sampai di pos 4, mereka berdua sudah tidak ada di situ. Aku gak mau ambil pusing, yang terpenting istirahat dulu. Selang beberapa menit di semak-semak sebelah kananku, aku melihat nenek-nenek yang sedang tersenyum menyeringai kepadaku. Sontak aku langsung menutupin muka, dan saat aku buka, muka nenek itu tepat berada di depan mukaku. Di situ aku gemetaran. Aku tutupi lagi mukaku sambil membaca Al-Fatihah, dan alhamdulillahnya sosok nenek itu udah gak ada. Singkat cerita, aku sampai di pos Bayangan sekitar jam 6 sore. Sesampainya, aku di situ langsung ngediriin tenda. Setelah tenda jadi, aku gak mutusin langsung masak nasi karena aku masih belum lapar. Aku mutusin untuk buat kopi. Di sini, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat aku menunggu air kopi matang, aku ngebakar 1 batang rokok. Dan anehnya, rasa rokok itu seperti darah. Padahal rokok EC. Anjir, dikit komedi cok. Rokok EC. Biasa. Enggak, namanya rokok EC ini kayak komedi kan. Rasa-rasa itu. Iya. Rasa darah, Cuk. Aduh. Rasa stroberi tapi stroberi busuk mungkin. Yo, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi Fanta yang udah fermentasi. Atau tape. Ese ngeluarin produk rasa tape. Rasa tape. Nggak mungkin Ese ngeluarin rasa kelep tukang becak, nggak mungkin. Rasa darah nggak mungkin. Rasa darah nggak mungkin. Oke. Rasa sayang mungkin. Aduh, karaoke Don. Karaoke, rasa sayang. Oke. Di situ
Langsung aku matiin rokoknya. Dan setelah kopi jadi, aku penasaran dengan rokok. Dan anehnya saat itu rokok aku bakar lagi. Rasanya jadi seperti EC pada umumnya. Oh, dia nggak dibuang, dimatiin doang. Habis ngopi terus dia ini udah jadi EC lagi. Di situ aku nggak mau ambil pusing. Singkat cerita, sekitar jam 9 malam aku ingin buang air kecil di belakang tendaku. Selesai buang air kecil, aku melihat seekor kijang dari kejauhan. Tak lama, tiba-tiba kijang tersebut berubah menjadi laki-laki yang sedang berdiri dan laki-laki tersebut saling bertatapan denganku. Namun sosok itu kemudian menghilang dalam satu kedipan. Aku yang penasaran kemudian mendekati tempat sosok itu berdiri dan aku melihat bayangan hitam yang besar. Karena aku penakut, aku cepat-cepat berlari kembali ke tenda. Saat aku berlari, aku bertemu lagi dengan sosok yang sangat besar tadi. Sesampainya di tenda, ternyata jam sudah menunjukkan pukul 22. Oke, sekitar jam 12 malam, ada seorang yang membuka resleting tenda dan masuk begitu saja saat aku sedang tertidur di dalam. Sosok itu adalah perempuan yang mengaku bernama Siti. Nama samaran ini. Oh, bukan sosok. Nggak tahu, pokoknya ada wanita ini ada yang ngaku Siti. Saya Siti, nggak popo, saya cuman mau lihat mbaknya aja katanya. Buka resleting gitu. Perempuan yang terlihat sangat cantik itu mengenakan kunde, kebaya putih, dan bawahan batik. Saya wis biasa di sini, wis biasa aja, lanjutnya. Dan saat aku berkedip, sosok perempuan tadi tiba-tiba menghilang dan tendaku telah terbuka. Dia mimpi apa enggak? Tapi kebuka Don, bukan mimpi. Anjir. Jam 12 sih. Dan saat itu aku putuskan untuk ngopi di depan tenda. Saat sedang ngopi di depan tenda, tiba-tiba ada air yang netes tepat di kepalaku. Aku pun langsung melihat ke atas dan ternyata ada sosok yang sangat besar. Air yang menetes ternyata air liur makhluk itu. Di situ aku langsung bergegas masuk ke dalam tenda dan segera menutup tenda. Karena aku nggak bisa tidur, aku pun memutuskan untuk bermain game di HP dan merokok di dalam tenda. Dan sekitar jam 1 malam, aku melihat sosok yang berada tepat di atas pohon yang berada di atas tendaku. Sosoknya terlihat jelas. Sosok tersebut berambut panjang menutupi wajah. Sontak membuatku menunduk dan bertanya kepada diri sendiri mengenai apa yang aku lihat tepat di atasnya. Untuk memastikan kembali, aku melihat kembali ke atas, namun sosok tersebut masih ada. Sontak membuatku masuk ke dalam tenda lagi dan memutuskan untuk tidur. Oke, gantian. Siapa ini? Don. Masih lanjut di ceritanya Mbak Aziza. Ini pas udah tidur dia ya? Iya. Saat aku tertidur, tiba-tiba aku terbangun dan melihat diriku sendiri tertidur. Dan anehnya, di sebelahku ada sosok laki-laki yang sedang tidur membelakangiku. Di situ aku bingung. Loh, kok badanku masih tidur dan kok ada sosok laki-laki di sebelahku? Kataku. Karena aku penasaran oleh sosok laki-laki yang membelakangiku tersebut. Dan saat aku melihat laki-laki tersebut, aku ketakutan dan gemeter. Sosok laki-laki tersebut bermuka rata dan berbadan hancur. Di situ aku tiba-tiba terbangun. Dan alhamdulillahnya di sebelah kananku tidak ada sosok maupun apa. Tetapi resleting tendaku terbuka. Buka lagi berarti. Di situ aku langsung menutup resleting tenda dan langsung melanjutkan tidurku. Alhamdulillahnya aman sampai pagi sekitar jam 3. Aku terbangun dan memulai perjalanan ke puncak. Di saat setengah perjalanan, aku mendengar suara cewek yang sedang menangis dari arah kiri. Ini Samit ini ya? Jam 3 ya. Iya. Iya. Dan saat aku menyorot headlampku ke arah kiri,
betapa kagetnya aku ketika melihat sosok cewek yang nangis tadi. Muka dia hancur dan tubuhnya dipenuhi dengan luka lebam. Anjir, apa ya? Setelah itu aku dikagetkan dengan seseorang bapak-bapak tua yang menepuk pundakku dan berkata, "Wis nduk, sampean lanjut, boten usah sampean gubris sosok-sosok iku." Sosok-sosok itulah yang menyesatkan. Di situ aku langsung terdiam dan langsung bergegas melanjutkan perjalananku. Dan alhamdulillahnya selamat sampai puncak dan turun dengan selamat serta sampai rumah dengan aman. Oke, alhamdulillah. Mungkin segitu dulu cerita solo hiking pertama kali dan mungkin akan menjadi terakhir kali bagiku. Udah sih Mas, makasih ya. Hehehe. Ini banyak kejadian yang janggal juga sih, itu si bapak-bapak itu yang barusan katanya yang lagi nempuk itu siapa? Gak tahu, dia sosok Nggak tahu, juga. sosok Juga. Yang aku ambigu itu ya sosok Siti loh. Heeh. Padahal itu menurutku kita kan ngecampnya di pos bayangan Iya, aku iya. juga dapet itu visualnya. Anjir, orang yang buka resleting pakai konde ininya putih. Cuk. Aku tadi merinding sih ngambil cerita itu yang baca ini Ki. Cuk, aku dapat visualnya. Tapi nggak tahu ya kenapa ini disamarin ya, padahal nama setan ini. Iya, Cuk. Iya, kenapa? Siti. Kan di sini dia juga nyebutin aku Siti, dia ngaku juga. Aku Siti. Kenapa? Dalam kurung samaran. Tapi Berarti nama aslinya Dia udah ngasih nama tahu aslinya nama. Joko. Aduh. Kaget. Anjir, mau lihat mbaknya. Ini kan aku ambigu, dia itu sosok apa beneran orang? Orang Maksudnya- iya. Secara outfit gak masuk Iya, Nggak Cuk. masuk. Ngapain orang naik gunung pakai konde? Konde, iya. Iya kan. Aku mikirnya ini emang sosoknya, Ju. Karena ya tadi aku, anjir, Ju. Masih yang pakai kebaya itu, Ju. Batik. Kalau aku sih untuk pertama-tama mau ngeresponnya apa? Tepuk tangan dulu buat Mbak Ziza, Cuk. Oh, Sumpah. iya, Ju. Aplaus. Aplaus, sumpah. Gila. Full Karena horror. aku yang relate adalah Don ketika solo hiking, Cuk. Oh, sama-sama pernah solo hiking. Aku solo hiking untuk pertama kali mikirnya kayak Mbak Aziza. Aku gak katik solo hiking mana. Tapi besok-besok pasti kepikiran pengen lagi. Besok-besok pasti kepikiran vibes-nya itu. Ya semoga perjalanan selanjutnya lebih selamat aja. Cuman kalau sendirian tuh gimana ya? Kita kalau pas ada temen, kita mau capek tuh bisa cerita. Kalau lagi sendirian itu bener-bener kalaupun kamu ngeluh sendirian, takut sendirian, terus ngehibur sendirian. Jadi kamu bener-bener kayak orang gila gitu. Aku waktu solo hiking tuh selalu ngomong ke diri sendiri, enggak Mir, gak apa-apa, enggak terus ngomong, terus melaku, enggak, ojo ndelok omburi gitu. Gitu. Kadang ketawa-ketawa sendiri, anjing lah pokon Mir, nang kene le Mir, dewean Mir gitu. Ketawa-ketawa sendiri. Ngobrol sendiri. Tiba-tiba takut sendiri. Deloken kiri. Kayak ada Amir lain yang nganin aku gitu loh, Don. Tapi dia tuh ya kok bisa nggak mau dibarengin sama cowok-cowok itu. Oh iya, Ju. Iya. Terus waktu summit pun kenapa nggak cari barengan? Nggak ketemu juga sama dianya. Misalnya ini weekend, otomatis rame tuh. Iya. Kita kemarin bukan weekend ya. Iya, kita Minggu Senin Itu rame masih yang summit. turun. Iya, turun, ada yang naik gitu. Itu ada ya. Harusnya sih Kalau penanggungan sih menurutku jarang sepi sih. Jarang sepi ya. Pasti ada aja. tapi kalau mau duo gitu ya DM aja ya. Aduh. Madon. Aku solo takut, jujur aku solo takut. Iya. Takut Jadi banget. buat siapapun yang mau barengan mendaki, silakan hubungi Madon, nggak cowok, cewek terserah. DM Madon. Jangan, aku pasti nyusahin kalian. Kalau Mbak Ziza, Ya mungkin kita bisa kompromi. tai. Aduh. Tapi ini yang menurutku nggak jelas juga ini, yang sosok besar hitam. Oh, Yo iya. Heeh. Tapi kayak lebih sering juga sih yang itu. Apa namanya, kayak sosok besar hitam yang atau berbulu yang gitu. Iya, gitu. Genderuwo. Soalnya sosok besar. Kalau kecil gindiri. Gini.
Yang pasti bukan debt collector lah. Iya. Tapi kan dia di depan pohon atas. Ingat gak kita ngecamp di pos bayangan itu depannya kan pohon. Pohon besar kan. Aku ingetnya anjir. Jadi relate juga. gini. Jangan nih dia. Ngecamp di tempat kita. Iya. Jadi gini, pos bayangan itu luas banget, terbuka banget. Tapi kita emang sengaja buat nyari campgroundnya itu yang di bawah pohon. Nggak banyak, cuman beberapa spot. Ya nggak satu spot sih. Iya. Cuman yang kepikiran di aku ya campground Ya, itu, sama. yang aku kepikiran sama tadi. itu. Yang kita nyantolin bendera. Iya. Pas Pas jemurin apa gitu. jemur Iya, baju iya, di itu. situ. Gitu. Itu karena kita pernah ke sana, Cuk. Aku ngerasain, wah anjir beneran nih, Cuk. Jadi dapat aja visualnya, Cuk. Apalagi di Netes sini dia nih. ngopi di itu. Ngapain yo kayak temen-temennya lu gak ikut bantu apa Iya, gak gak ikut ikut. nemenin dia, Nemenin dia, kasihan kan. Kan Mbak Ziza ini udah kelihatan bahwa dia meskipun cewek bukan cewek yang menyusahkan dalam pendakian gitu. Ngopi lagi, Cuk, dia, Cuk. Iya, ngopi, ngerokok bareng. Seru. Seru sih. Gila. Tapi itu tadi, terus juga yang berubah dari Kijang tuh. Oh, anjir iya Transformasinya. sampai lupa, Cuk, ada part itu. Iya sih. Itu. Iya. Yang di pikiranku adalah kayak perubahannya dari Kijang ke laki-laki tuh kayak tahu nggak sih gradasinya tuh kayak Centaurus dulu. Oh, tahu. Centaurus terus baru jadi Yang ada di manusia Narnia gitu. Iya kayak di Narnia. Terus tadi aku juga heran sih yang tiba-tiba rokok rasa darah lucu. Apa yo? Kok maksudnya jarang banget misalnya orang itu ganggu bukan orang, sorry. Sosok itu ganggu ngeliat nampakin kayak entah gangguin. Ini yang Terasa. beneran ke Iya, barang. makanan. Iya, makan. Iya. Dan yang bikin aneh bukan rokok lain, Iya. satu rokok yang sama. Satu rokok yang sama kayak kenapa gue? Iya sih. Apa korelasinya gue? Tapi dia nggak nyeritain turunnya ya. Kan soalnya kalau dari puncak apa summit itu kan susah ya. Iya. Tapi penanggungan itu turunnya tuh juga bahaya loh kan. Oh, Iya. Bagian batu-batuan itu. Heeh. Kita kemarin pelan banget Pelan banget, di situ. Bayangin dia sendirian, Cuk. Dia kayak gitu. Aku aja ketinggalan dikit. Woi, tunggu. Iya. Apalagi ada sosok besar hitam di belakangku, Reja. Wah, iya emang sih. Emang itu dia harus Jaga itu juga ya. Iya, harus ngejaga sosok itu kan. Bukan dia yang ngejagain Nabil yang ngejagain sosok itu. Bukan. Reja sih. Kaget aja. Harus dijaga itu juga. Iya. Dia juga siapa Mbak Jija itu mempertahankan itu loh 100% puncak loh. Oh, 100%. Mungkin dia di gunung-gunung lain emang nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Tapi kalau menurutku sih Mbak kayak it's okay to be fail gitu kan. Mau gagal, mau kamu nggak bisa achieve itu puncak nggak apa-apa lah. Ya, kan Sebenarnya itu yang usahanya udah ini ya, udah mencapai batas banget. benar. Yang penting itu usahanya dia kan, bukan Dan keselamatan juga sih. Iya, Takut juga aku tadi waktu dia ini loh. Waktu kakinya udah kayak gitu itu masih ngelanjutin dari pos 4 ke puncak bayangan aja udah cukup susah loh itu. iya naik mulai nanjaknya. Gitu. Makanya lain kali mungkin bisa solo hiking lagi, cuman jangan ambisi. Jangan sih, santai aja. Santai. Dan pilih gunung yang Lebih agak rendah. iya. Kalau untuk solo hiking kayaknya ya. Tapi ya kita nggak berniat untuk meremehkan Mbak Aziza ya, cuman saran aja Mbak. Sudah pasti Kak, Mbak Aziza ini lebih kuat dan Sudah pasti. Nah, Dan Mbak Aziza ini ngirimin 2 cerita. Tapi cerita selanjutnya karena ini udah keterbatasan durasi, Iya. kita bacain di episode selanjutnya. Udahlah, gitu aja. Aku mau ngingetin lagi, jangan lupa produk ini, topi keren ini akan siap diluncurkan, akan menemani perjalanan kalian dan akan bersinggah di kepala kalian. Siap-siap di tanggal 27 Agustus, Sabtu depan jam 7 malam. Ini akan launching dan silahkan di check out. mulai petualangan kalian dengan mengesankan. Iklan banget. Iklan banget. Kita komersil. Budal go to komersil. Iya, shell out abis. Nah, karena kita mau perjalanan butuh dana. Iya. Ini uang hasil ini bakal kita Sumbangin. Enggak. Kita enggak ada gimmick-gimmick itu. Maksudnya kita bakal alokasikan ke lokasi-lokasi yang kita mau tuju loh. Iya, mulai petualangan target-target kita lah, biar nggak di Jawa Timur
Timur aja, kita mau ke luar. Jadi Ya soal di komen-komen Jawa banyak Mas gak coba-coba di Jawa Jawa ta kayak gitu. Iya, Ini salah satu jalannya kita mau ke itu. Kita. Jadi jangan cuma di wishlist, cukup wishlistin gebetanmu yang nggak bisa kamu check out itu. Iya. Kalau ini silahkan di check pasti. out. Oke. Iya, tanggal muda gajian juga Tanggal kita rilisnya pas Iya, tanggal 27 Habis 28 gajian lah, habis yuk. gajian lah Yang itu. pasti Yuk, semua pada punya duit lah ya. belanjakan uang kalian di jalan yang benar. Yo. Asik. Saya Amir Rahmat. Ramadan Said. Haikal Asror. Jangan lupa Budak.